Halo semuanya, selamat datang di channel Ziman Hua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul The Demon Queen Transmigrated as My Boss. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita pun berlanjut. Kini Yowie sudah ada di dalam kantornya Bos Lin. Sekarang dia sedang mencari dokumen terkait tentang Bos Lin. Setelah login, Yowie pun melihat kalau semua dokumen informasi karyawan disimpan di dalam komputer itu. Setelah Yowie mendapatkan dokumennya, dia akan tahu di mana Bos Lin tinggal. Bos Lin yang duduk di sofa mengatakan pada Yowie bahwa dia sudah mendengar kalau pemilik dari tubuh yang dimasuki olehnya tidak begitu baik pada Yowie. Dia pun bertanya kenapa Yowie mengalami begitu banyak kesulitan hanya untuk membantunya. Yowie lalu menjawabnya dengan mengatakan kalau dirinya adalah pemuda sosialis yang baik dan selalu siap membantu orang lain. Padahal dalam pikirannya, dia membayangkan untuk memanfaatkan bosnya dan memerintahkan para bawahannya. Yowie pun bergegas untuk mendapatkan penggantian uangnya. Dia juga bilang bahwa akan sangat memuaskan juga melihat pria gendut itu mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Dia mengatakan pada Bos Lin, selain itu, jika aku meninggalkanmu sendirian di sini, orang-orang dari TV tadi malam akan menangkapmu. Apa bedanya dengan meninggalkan seseorang hingga meningsot? Bos Lin membayangkan bagaimana dia ditangkap oleh seseorang yang dia lihat di acara TV tadi malam. Dia pun berkata, meninggalkan seseorang untuk meningsoi? Yowie kemudian mencoba makanan yang ada di sampingnya dan berkata kalau rasanya cukup enak. Ternyata ini adalah makanan berkualitas tinggi yang disiapkan oleh Tuan Muda Gu. Dia lalu menawarkan makanannya pada Bos Lin. Tapi Bos Lin mengingat kejadian sebelumnya di mana dia memakan makanan yang banyak cabainya. Sambil malu-malu dia bilang kalau yang merah pasti pedas banget. Dia kemudian menjauh dan menolak untuk memakannya. Yowie memberitahunya kalau makanan yang dia tawarkan rasanya tidak pedas. Dia mengatakan setelah Bos Lin mencoba, maka dia pasti tahu rasanya. Singkat cerita, Yowie dan Bos Lin pun selesai mencari dokumen. Dia kemudian keluar dari kantornya dan di depan pintunya ternyata si pria gendut sedang dihukum karena tindakannya yang sebelumnya. Dia kemudian memohon pada Bos Lin untuk menghentikan hukumannya. Dia mengatakan kalau dia sudah tua dan punggungnya tidak bisa menanganinya. Bos Lin pun meneriakinya dan berkata bahwa dia sudah cukup penuh belas kasihan untuk tidak menghukumnya dengan hukuman ilahi. Dan jika si gendut mengeluh lagi, Bos Lin akan menambahkan hukumannya selama 10 jam lagi. Si pria gendut hanya bisa menerima hukumannya. Dalam perjalanan Bos Lin, dia bertemu dengan si Gu. Dia bertanya pada Bos Lin pekerjaan apa yang begitu penting sehingga Yowie harus terlibat. Dia kemudian menyuruh Bos Lin melihat Yowie dengan mengatakan kalau Yowie kikuk dan dari kalangan bawah. Dia juga menyuruhnya untuk jangan membiarkan sikapnya mempengaruhinya. Bos Lin pun marah mendengarnya. Ia lalu menatap tajam ke Gu Xiaonan dengan ekspresi marah. Gu Xiaonan ketakutan melihatnya marah. Dia bertanya apakah dia pernah melihat Bos Lin memasang ekspresi wajah seperti itu. Dia mengatakan kalau Bos Lin seperti orang yang sangat berbeda sekali. Yowie pun mengejeknya dengan berterima kasih. Sudah membawakannya sebuah ham. Dia berkata kalau rasanya sangat enak. Gu Xiaonan marah karena tahu kalau sarapan spesial yang dia buat untuk Bos Lin ternyata dimakan oleh Yowie. Tapi Yowie mengabaikannya dan memberitahu bahwa dia dan Bos Lin punya urusan pribadi untuk ditangani. Dia pun menyuruh Gu Xiaonan untuk jangan menghalangi jalan. Gu Xiaonan terkejut dengan perkataannya. Dia bertanya pada Yowie, masalah pribadi apa yang bisa dia punya dengan Bos Lin? Ternyata Yowie sengaja mengatakan hal itu agar dia bisa memicu sistem kejut, tapi itu masih belum berhasil. Yowie pikir dia perlu mencoba pendekatan yang berbeda lain kali. Gu Xiaonan sangat marah dan mengatakan pada Yowie bahwa dia sebaiknya bersiap menghadapi konsekuensinya.
Singkat cerita, Shin pun berpindah ke rumah Bos Lin yang berada di lingkungan mewah. Di rumahnya dia menggunakan sensor sidik jari untuk membuka pintu. Yowei pun mengatakan kalau Bos Lin tahu cara membuka kunci sidik jari tanpa harus diberitahu. Dia kemudian menyanjung Bos Lin dengan berkata, Bos Lin benar-benar layak menjadi permaisuri. Bos Lin senang mendengar pujiannya. Dia pun mengatakan itu sudah sewajarnya. Yowei masuk ke dalam rumah Bos Lin dan melihat rumahnya sangat mewah seperti yang diharapkan Yowei. Yowei juga mengatakan akan menunjukkan cara menggunakan beberapa peralatan rumah tangga karena dapur membutuhkan api dan listrik. Yowei akan mengajarinya nanti. Bos Lin mengatakan kalau itu tidak perlu karena Bos Lin belum pernah memasak sebelumnya. Yowei lalu menunjukkan di mana tempat kamar mandi untuk kebutuhan pribadi dan mandi. Bos Lin berkata kalau tubuhnya saat ini perlu melakukan hal-hal itu. Tapi Bos Lin merasa aneh karena melakukan keduanya di tempat yang sama. Yowei kemudian menjawabnya dan berkata, itu sama sekali tidak aneh. Dia memberitahu Bos Lin kalau itu disebut toilet, yang fungsinya menyiram dan menghilangkan bau. Dia bilang padanya bahwa dia hanya cukup menekan saja. Dia juga memberitahunya untuk menyesuaikan air panas dan dinginnya di sana. Bos Lin pun berkata pada Yowei bahwa dia ingin mandi. Dia kemudian menyuruh Yowei untuk mengambil pakaian cadangan yang dipunyai oleh pemilik tubuh sebelumnya. Yowei kemudian berjalan ke lemari untuk mengambilkannya baju. Tapi setelah membuka lemari, Yowei terkejut dan tidak menyangka isinya akan seluar biasa itu. Kalian lihat aja nih, karena ada banyak baju di lemari. Yowei mengambil pakaian random dan berkata kalau dia tidak perlu khawatir apakah Bos Lin cocok memakainya atau tidak. Pas Yowei udah balik, ternyata Bos Lin udah ngelepas semua bajunya dan hanya menggunakan handuk saja untuk menutupi bagian yang sensitif. Ya ditambah sensor alami sih. Bos Lin bertanya apakah bajunya sudah dibawa karena tubuh Bos Lin yang sekarang ini sangatlah lemah. Dia bilang dia akan masuk angin jika terlalu lama di dalam kamar mandi. Yowei pun bingung dengan bagaimana cara dia mengajarinya memakai pakaiannya. Yowei kemudian memberitahu Bos Lin, dia hanya perlu mengikuti gambar agar dia tidak salah pakai baju. Bos Lin pun menjawabnya dengan berkata kalau dia udah tahu. Dia pun menyuruh Yowei untuk berhenti mengomel. Bos Lin kemudian berkata, itu hanya pakaian dalam. Menurutmu seberapa terlindungnya aku? Tapi Bos Lin sangat kesusahan untuk memakai pakaiannya. Dia juga bertanya tentang ini. Apakah beberapa senar benar-benar bisa disebut pakaian? Kayaknya Bos Lin gak jadi pakai senar nih, hehe. Shin pun berpindah ke Yowei yang sedang menonton sebuah film. Bos Lin keluar dari kamar mandi. Kemudian Yowei mengajaknya untuk menonton sebuah film dokumenter sejarah dunia. Bos Lin bertanya, sejarah? Yowei menjawabnya dan berkata kalau film ini berbicara tentang bagaimana kehidupan di sini berevolusi, industri besar atau pengembangan energi dan lain-lain. Bos Lin pun duduk dan tertarik untuk melihat filmnya. Tapi beberapa saat kemudian dia malah tertidur bahkan ngorok. Yowei pun sampai bilang kalau katanya bos tertarik, tapi dia bahkan tidak bertahan 15 menit. Yowei kemudian mengambilkannya sebuah selimut untuk menutupi tubuhnya agar tidak kedinginan. Tapi Bos Lin refleks menyerang selimutnya dan bahkan membelahnya menjadi dua. Yowei sampai tercengang melihatnya, padahal dia hanya berusaha membantunya untuk menutupi tubuhnya. Yowei terkejut karena melihat Bos Lin masih tertidur saat menyerang selimutnya. Dia kemudian bereksperimen dengan mengambil kertas dan mendekatkannya. Tapi begitu didekatkan, Bos Lin langsung membelahnya menjadi dua. Yowei sampai terkejut dengan kewaspadaannya terhadap sekelilingnya saat tertidur. Yowei pun mengabaikannya dan memutuskan untuk menjauh darinya. Dia kemudian membuka inventory sistem dan mencoba untuk berlatih seni bela diri kuno yang baru saja dia dapatkan. Teknik yang dia latih adalah Heavenly Dove Fist, di mana mereka yang mengikuti jalan surga tidak memiliki apapun di hatinya. Tidak ada gangguan batin. Sifat sejati mereka tetap tenang, jernih, dan tentram, mencapai kehampaan dan ekstremitas tertinggi sebelum memasuki Dao. Yowei mengatakan kalau nama Heavenly Dove Fist sangatlah megah untuk didengar. Yowei kemudian merasa aneh
Karena berlatih teknik ini membuat seluruh tubuhnya sakit. Dada juga terasa sesak, seperti jantungnya ingin meledak. Yowei gemetar kesakitan sambil memegang tubuhnya. Tiba-tiba Boslin datang menghampirinya. Ia berkata, jika Yowei terus berlatih, itu mungkin akan membuatnya meningsuk. Sontak perkataannya itu membuat Yowei terkejut. Boslin berkata, ia tidak tahu apa yang sedang dipraktekkan oleh Yowei. Boslin pun memberitahunya, kalau semakin baik tekniknya maka semakin besar pula resikonya. Boslin menjelaskan bahwa Yowei mungkin memiliki bakat tetapi fondasinya lemah. Dia tidak dapat menahan tekanan yang ditimbulkan pada meridian dan tubuhnya. Ya, sederhananya dia itu lemah. Yowei tidak mengerti apa yang sedang dikatakan oleh Boslin, tapi dia hanya berterima kasih pada Boslin karena memberitahunya. Yowei bertanya apakah dia benar-benar tertidur lebih awal. Boslin menjawabnya bahwa ia tidur sebentar dan sekarang dia sudah penuh dengan energi. Yowei bertanya lagi padanya, kau benar-benar tertidur? Apakah orang normal bertingkah seperti itu ketika mereka tidur? Tiba-tiba telepon Yowei berdering. Dia mengambil handphonenya dan menjawab panggilan dari manajer Zhang. Dia bertanya, ada apa? Dia meminta Yowei untuk mengirimkannya kembali file sebelumnya. Dia bilang kalau klien menekan mereka. Yowei bilang dia lupa tentang hal itu. Manajer Zhang memberitahunya untuk jangan khawatir. Dia berkata pada Yowei untuk fokus saja menemani Boslin dan mereka yang akan menanganinya. Yowei pun bersiap-siap untuk pergi. Dia mengatakan pada Boslin untuk tetap di rumah. Dia bilang dia akan kembali bekerja setengah hari dan mungkin datang terlambat. Boslin bertanya, bukankah cukup memilikimu di sisiku untuk menyingkirkan tugas-tugas membosankan itu? Yowei melihat ke belakang dan berkata, dengan kekuatan besar menimbulkan tanggung jawab yang besar. Aku akan mengajari mereka cara menanganinya setelah mengambil alih. Jika tidak, semuanya akan menjadi berantakan. Dia lalu berjalan ke pintu sambil berkata, mengapa membuat hidup lebih sulit bagi mereka yang kurang beruntung? Boslin pun memanggilnya dan menyuruhnya untuk maju ke hadapannya. Yowei bertanya, kenapa? Boslin pun menyuruhnya untuk datang ke depannya. Siapa sangka ternyata Boslin yang menghampirinya dan mendekatinya. Pipi Yowei langsung memerah dan berkata kalau ini tidak pantas. Boslin kemudian menjentikkan jarinya ke dahi Yowei. Yowei pun kebingungan dan bertanya apakah dia menyinggung perasaannya atau apa. Boslin memberitahunya untuk melupakannya saja. Dia lalu menyuruh Yowei pergi, tapi Yowei bertanya, mengirimku pergi lagi? Boslin kemudian menjawabnya dengan berkata, cukup omong kosongnya. Jika kau tidak ingin pergi, maka tinggallah. Yowei pun pergi, dan dia juga memberitahu Boslin kalau dia akan memesankannya makanan untuk dibawa pulang. Dia menyuruhnya untuk jangan menakuti orang lain. Meskipun Boslin ingin mengirimkan kesadarannya dari jarak jauh, tapi dia lupa kalau dia tidak punya energi sejati. Singkat cerita, Sin berpindah ke Yowei yang sudah selesai dengan kerja kantornya. Pria botak yang duduk di sebelahnya mengatakan pada Yowei bahwa Yowei harus mentraktir mereka makan malam. Yowei bertanya mengapa dia harus mentraktirnya. Pria botak itu menjawabnya dengan berkata kalau Yowei berpura-pura rendah hati pada saudaranya. Dia kemudian membisikkan Yowei dengan mengatakan kalau Yowei sudah berpacaran dengan Boslin. Yowei menghela nafasnya dan mengatakan pada si botak bahwa dia terlalu overthinking. Yowei pun memberitahunya kalau kemarin Boslin mengalami kecelakaan mobil. Dia tidak terluka namun menimbulkan banyak masalah. Dia hanya kebetulan ada di dekatnya dan membantunya mengatasinya. Mereka bertiga tidak percaya akan ada kejadian seperti itu. Yowei lalu berkata, tentu saja itu benar, kalau tidak, mengapa aku masih harus bekerja lembur? Ternyata diam-diam ada Gu Shonan yang menguping. Mereka yang bersama Yowei menyuruhnya bekerja keras untuk mendapatkan wanita kaya itu dan membebaskan saudara-saudaranya. Tapi setelah mendengar percakapan mereka, Gu Shonan pun berpikir kalau itu hanya kebetulan saja. Dan itu seperti apa yang dipikirkan oleh Gu Shonan, bahwa Boslin tidak akan jatuh cinta pada Yowei. Gu Shonan marah dan berkata, berani pamer di depan wanitaku, siap-siap dengan konsekuensinya. Sin berpindah ke rumah Boslin. Boslin yang sedang duduk di kursi dengan muka yang cemberut.
Dia terlihat sangat marah dan menunjukkan muka serius di kegelapan. Hingga Yowie datang dan bertanya kenapa lampunya mati. Dia juga bertanya kenapa suaranya kayak orang berubah jadi manusia serigala. Boslin kemudian marah dan mengatakan pada Yowie kalau dia akan menerima konsekuensi yang sangat berat. Tapi Yowie tidak memperdulikannya dan malah menyuruhnya untuk makan wonton dulu. Boslin pun terdiam sebentar. Tiba-tiba dia berubah ekspresi seperti orang yang kelaparan. Dengan cepat dia membuka plastik wonton. Dia lalu berkata pada Yowie, "Kalau kau punya makanan, kenapa kau tidak mengeluarkannya lebih awal?" Singkat cerita, Boslin menghabiskan semua makanannya itu, dan lalu bertanya kenapa tidak ada cabai hari ini. Dia merasa makanannya tidak ada rasanya. Yowie pun berkata kalau yang dia makan hanyalah wonton atau bisa disebut pangsit, dan itu hanyalah makanan ringan. Yowie juga mengatakan kalau itulah dirinya. Tidak kompeten tapi suka bermain. Boslin tidak mengerti apa maksud dari Yowie. Dia lalu bertanya, apakah menurutnya ponsel yang membuat pening kepala ini ada yang salah dengannya? Dia mengatakan, bukankah memesan makanan hanya butuh 2 ketikan? Tapi kenapa itu tidak berhasil untuknya? Yowie menjawabnya, jadi itu yang membuatmu marah. Dia kemudian melihat ponsel Boslin dan mengajarinya cara membeli makanan di online. Yowie bilang dia hanya perlu memindai wajahnya untuk membayar. Boslin penasaran dengan pemindaian wajah ini. Dia kemudian mencobanya dengan terus menggerakkan ponselnya. Yowie kemudian memberitahunya kalau dia harus menghadapkan kamera ke wajahnya, dan begitulah cara dia mentransfer uangnya. Yowie lalu melihat sebuah kertas. Dia bertanya apa yang tertulis di sana hingga tulisannya kecil sekali. Dia kemudian membaca tulisan itu. Di dalamnya tertulis teknik meditasi. Yowie bertanya apakah Lin Myoke benar-benar bisa membaca hal semacam ini. Boslin menjawab kalau dialah yang sudah menulisnya. Yowie bertanya, kau yang menulisnya? Boslin kemudian menghela napas dan mengatakan bahwa tidak ada yang aneh. Dia memang masih bisa memahami hal-hal seperti pena dan kertas. Dia memberitahu Yowie kalau metode pernapasan meditasinya ini meliputi tubuh, chi, esensi, dan jiwa, dan sangat bermanfaat bagi Yowie untuk membentuk tubuh dan memadatkan jiwanya. Karena setelah meridiannya terbuka dan tubuhnya dibentuk kembali, dia seharusnya mampu menahan teknik tinju yang dia latih sebelumnya. Yowie pun malu-malu dan berkata bahwa ini pertama kalinya seorang gadis menulis catatan untuknya. Dan itu bahkan sangat tebal sekali, tapi Boslin punya syarat untuk itu. Yowie langsung menjawabnya dan mengatakan bahwa dia akan menjual bakatnya dan hatinya, tapi tidak dengan tubuhnya. Karena Yowie telah menerima resepnya, jadi Yowie harus berlatih sesuai metode Boslin. Boslin juga mengatakan, dia tidak peduli apakah Yowie punya bakat luar biasa, atau apakah dia bekerja keras untuk mengatasinya. Boslin kemudian menegaskan bahwa Yowie harus menguasai bab pertama dalam waktu 3 minggu. Boslin berkata dia tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak berguna berada di bawah pengawasannya. Yowie ketakutan dengan aura Boslin. Dia sampai mengatakan, kurasa aku melihat demon. Yowie pun bertanya dengan sopan pada Boslin, berapa lama waktu yang dibutuhkan murid-muridnya yang lain untuk berlatih. Boslin memberitahunya kalau muridnya berlatih sekitar 4 minggu, tapi karena Yowie punya bakat yang luar biasa, dia bilang seharusnya tidak menjadi masalah untuk menguranginya selama 1 minggu. Yowie pun membacanya sambil mempraktikannya. Kayak gini teksnya. Qi dan Tian sudah penuh, pembuluh pengatur dan konsepsi berfungsi ganda. Menjaga dari bahaya dan mempertimbangkan risiko potensial. Bersirkulasi di sepanjang meridian. Siklus surgawi, jernih dan lancar. Qi kembali ke dantian, sukses dalam kultivasi, pencerahan. Aura di sekitar Yowie pun berkumpul. Boslin tidak memperhatikan Yowie. Dia hanya peduli dengan makanan manis yang ia makan. Dia kemudian mengatakan pada Yowie kalau dia juga bisa makan. Dan jangan khawatir dengan waktu yang sedikit. Seketika tubuh Yowie mengeluarkan asap. Dia berkata kalau tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih ringan. Boslin pun terkejut karena Yowie mengembuskan nafas Qi dan menguasai bab pertama hanya dalam beberapa nafas. Yowie bingung dan bertanya apa yang sudah ia kuasai.
Boslin lalu memberitahunya bahwa dengan menarik energi ke dalam tubuhnya, itu membuktikan bahwa dia telah menguasai dasar dari pemurnian tubuh. Boslin kemudian menyuruhnya untuk menarik napas dalam-dalam dan mencobanya lagi. Yowei langsung mencobanya dan ternyata dia berhasil menyerap energi spiritual hanya dengan menarik napas saja. Boslin terkejut melihat Yowei yang bisa menarik energi spiritual dalam radius puluhan kilometer. Dia sampai bertanya, bakat mengerikan macam apa yang dia miliki. Tiba-tiba pesan dari sistem muncul dan memberitahunya kalau dia sudah mengejutkan permaisuri Lin Miaoke lagi. Yowei kemudian mendapatkan sebuah achievement yang bernama Familiarity Bridge Achievement. Hadiah dari sistem juga ditingkatkan. Sistem lalu memberinya sebuah skill bernama Instant Step. Yowei kemudian berpikir kenapa sistem terpicu lagi, dan bahkan ada hadiah pencapaian. Tapi dia juga merasa kalau itu sudah wajar karena begitu seseorang dikejutkan olehnya. Ekspektasinya terhadap Yowei akan meningkat dan akan semakin sulit untuk mengejutkannya lagi. Yowei kemudian membayangkan hanya dengan seekor domba, dia bisa mengumpulkan begitu banyak wol. Dia pun mulai berpikir untuk mencari beberapa domba lagi. Boslin bertanya padanya apa yang membuatnya tertawa. Yowei kemudian menjawab kalau dia hanya memikirkan hari di mana dia menjadi seorang master yang tiada taranya. Yowei lalu berbalik dan bertanya pada Boslin apakah ada instruksi lain darinya. Jika tidak ada, maka Yowei ingin melanjutkan latihannya. Boslin pun menjawabnya dan mengatakan bahwa dia punya instruksi, dan itu sangat penting. Yowei bertanya apa instruksinya itu. Boslin berkata, kenapa tidak ada minuman bersoda di rumahnya? Dan dia juga tidak bisa menemukan makanannya. Kirain mau ngapain, ternyata cuma nyari makanan doang. Yowei kemudian mencarikannya makanan di dalam kulkas. Dia mengatakan bahwa mengajari Boslin cara memesan dari supermarket pada larut malam. Dia khawatir petugas pengiriman akan menemui masalah. Boslin pun meminum kuk yang diberikan oleh Yowei. Setelah meminumnya, dia merasa kalau dirinya lega. Boslin kemudian mengatakan pada Yowei bahwa ada yang perlu dia ingatkan padanya. Dia lalu menyarankan Yowei untuk lebih praktis, karena katanya dia telah melihat banyak keajaiban jatuh hanya karena kesombongan belaka. Dia menyuruh Yowei untuk mengingat bahwa selalu ada gunung di balik gunung. Yowei kemudian mengatakan kalau dia akan mengikuti ajarannya itu. Tiba-tiba Boslin cegukan karena sudah meminum banyak kuk. Dia berkata bahwa tubuhnya ini masih terlalu lemah. Dia pun marah dan berkata, "Sialon," karena sebelumnya Yowei memintanya untuk tidak minum terlalu cepat atau terlalu banyak. Dia berkata bahwa mulai sekarang, Boslin hanya diperbolehkan minum 2 botol sehari, dan Yowei akan memeriksanya. Dia juga menyuruh Boslin menyikat giginya sebelum itu. Nah, yang ini harus Gan. Boslin kemudian mengatakan kalau Yowei sangatlah menjengkelkan. Dia pun menyuruh Yowei untuk segera pergi, meskipun ngomongnya sambil cegukan. Karena kalau Yowei tidak segera pergi, maka Boslin akan menghukumnya. Tiba-tiba aja Yowei memotong pembicaraannya dengan mengatakan, "Aku harus mengatakan ini, bahkan jika kau memukulku sampai meninggoy. Kecuali jika kau ingin menderita diabetes atau memiliki banyak gigi berlubang sehingga kau tidak bisa minum lagi." Boslin pun kaget dengan perkataan Yowei yang serius. Dia pun berkata, "Aku tidak bisa minum lagi?" Yowei kemudian memberitahunya kalau dia tidak sedang bercanda. Yowei pun pamit pergi dan Boslin merasa lega karena merasa dia akhirnya mendapatkan kedamaian. Tapi tiba-tiba saja Yowei mengagetkannya dengan memberitahukan bahwa dia sudah menyimpan nomornya di halaman pertama ponsel Boslin. Boslin hanya perlu menekannya untuk menghubungi Yowei. Boslin pun berteriak dan berkata kalau Yowei cerewet sekali. Boslin berkata dalam hatinya bahwa orang-orang biasanya takut akan kemarahannya dan hanya mengatakan apa yang ingin Boslin dengar. Dan sekarang dia merasa sudah lama sekali tidak ada yang peduli padanya. Sin pun berpindah ke rumah Lu Yue. Yowei yang sudah sampai di rumahnya bertanya kemana perginya saudara Cai. Dia pun berbaring di sofa dan berkata kalau dia tidak peduli, karena dia sudah menjalani hari yang melelahkan dan sekarang dia hanya ingin bersantai saja. Dia kemudian membuka ponselnya dan memainkan sebuah game bernama King God.
Dia kemudian membuka room chat dan melihat apakah temannya sudah online. Dia lalu melihat chat teman-temannya yang menanyakan bagaimana kabarnya. Mereka juga bertanya apakah penempatan jebakannya cukup bagus. Yang satunya menjawab kalau koordinasi mereka luar biasa bagus. Yang kawan satunya berkata kalau malam ini dia akan mengandalkan mereka berdua untuk mendapatkan skor tinggi. Yowie kemudian memotong pembicaraan mereka dan bertanya apakah mereka akan bermain. Dia pun meminta mereka untuk menambahkannya. Tiba-tiba saja mereka mencari alasan untuk menghindari Yowie. Yang satu berkata kalau dia sakit perut, yang satunya berkata kalau dia punya beberapa tugas yang harus diselesaikan. Dan yang satunya mengatakan bahwa terakhir kali mereka kehilangan 800 poin dalam satu malam hanya untuk membantu Yowie mencapai 13 bintang. Dia bertanya, apakah Yowie punya ide? Pantesan pada nyari alasan buat nggak mabar, ternyata si MC beban tim. Yowie kemudian marah-marah dan berkata bahwa apa yang mereka pura-purakan. Dia lalu mengatai mereka bertingkah seolah-olah kehilangan beberapa poin lebih buruk daripada ditusuk. Dia bertanya apakah Yowie dan mereka ini bersaudara. Dia juga mengatakan jika mereka tidak bisa menggendongnya, bukankah itu masalah mereka? Bang, kalau gua yang main sama lu, udah nyerah dah gua. Tiba-tiba saja ada lagi orang yang nimbrung ke room chat. Yowie menamainya Old Maniac. Dia bertanya pada Yowie apakah dia sedang ada di Xinjiang. Yowie lalu menjawabnya dan mengatakan bahwa dia memang ada di Xinjiang. Dia juga sudah tidak lama melihatnya online. Si maniak berkata dia lagi sibuk akhir-akhir ini. Dia bilang bahwa besoknya dia ada urusan di Xinjiang. Dia kemudian mengajak Yowie makan bersama. Yowie pun mau dan mengatakan kalau dia akan menjamunya di restoran terbaik. Si maniak setuju dengannya dan berkata akan menghubunginya besok. Ketika dia tiba di sana, Yowie sangat menantikan pertemuannya itu. Dia mengatakan kalau dia sudah bermain-main dengan Old Maniac selama 3 atau 4 tahun, tapi belum pernah melihatnya secara langsung. Dia juga berkata bahwa dengan avatar sosial seperti itu, Old Maniac bahkan mungkin menjadi pemimpin geng. Scene berpindah ke ruang pengawasan. 3 orang mata-mata yang sedang mengawasi Yowie dan Boslin. Mereka mengatakan kalau mereka kehilangan pengawasan setelah Yowie dan Boslin masuk. Namun mereka sudah memastikan bahwa saudara mereka telah tiada dan bahkan tidak ada jejak jasadnya. Mata-mata yang tidak memakai kacamata itu mengatakan pada mereka bahwa mereka tidak usah khawatir, karena dia sudah mengatur seseorang untuk menangani Yowie. Hari pun berlalu. Yowie yang sedang menunggu Old Maniac di kantin dekat jalan memberitahunya bahwa dia sudah di tempat. Dia menyuruh Old Maniac untuk datang saja ketika dia tiba. Yowie juga sudah meminta pada pemilik warung untuk membuatkan tusuk sate dan membawakan anggur tulang harimau yang dia pesan pada pemilik warung barbecue. Dia pikir karena Old Maniac terdengar agak lemah dalam voice chat. Jadi Yowie pikir dia perlu makan lebih banyak untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Yowie yakin Old Maniac pasti akan menyukai hadiah selamat datang darinya. Seorang wanita pun datang menghampirinya. Dia kemudian duduk di depan Yowie. Seketika itu membuat Yowie terkejut. Dia lalu bilang pada wanita itu bahwa kursi yang didudukinya sudah dipesan. Yowie kebingungan dengan situasinya. Dia pikir wanita yang duduk di depannya adalah seorang bartender yang menyajikan minuman seperti di tempat-tempat itu. Ya, meskipun begitu, mata Yowie tertuju pada hatinya si wanita yang sangat besar. Dia juga bilang kalau bukan hanya bar, sekarang kedai teh juga punya sang penyaji. Dia berkata bahwa tekanan dalam menjalankan bisnis terlalu besar. Si wanita itu pun tersenyum dan menyapa Yowie sekaligus memberitahunya kalau dia adalah si Old Maniac. Dia kemudian menunjukkan riwayat chatannya dan berkata bahwa dia tidak salah orang. Yowie kaget melihatnya. Dia tidak percaya kalau orang yang dia tunggu ternyata adalah seorang perempuan, bukan ketua geng. Singkat cerita, Yowie pun bertanya apakah dia benar-benar Old Maniac, karena suara Old Maniac sangat berbeda dengan yang ada di game. Si wanita ini pun memberitahu yang sebenarnya. Dia mengatakan kalau Ling Chin menyuruhnya melakukan itu. Dia bilang, si wanita ini terlalu mudah tertipu saat keluar sendirian.
Jadi Ling Jie memintanya untuk berpura-pura menjadi laki-laki demi keamanan. Dia juga memberitahunya bahwa Ling Jie hanyalah adik perempuannya. Dia juga berkata kalau dia selalu menggunakan pengubah suara dalam obrolan suara. Suatu kali dia lupa menyalakannya, tapi mereka sepertinya tidak menyadarinya. Yowei kemudian berkata, "Tidak heran, kami semua mengira itu adalah gadis yang kamu bawa pulang terakhir kali." Si wanita ini lalu mengatakan pada Yowei bahwa Yowei jangan memanggilnya old maniac lagi. Dia tidak suka identitas yang diberikan Ling Jie kepadanya. Ya iyalah, masa gadis berhati besar kayak gini malah dikasih nama old maniac. Si wanita pun memberitahukan namanya, dan namanya adalah Xiao Tu. Dia bilang dia akan tinggal di Xijiang untuk sementara waktu. Setelah perkenalan itu, Yowei pun mengajaknya berjalan-jalan ke sekitar. Mereka kemudian berbincang di dekat sungai. Yowei pun bilang padanya, karena dia datang sendiri, apakah dia tidak takut Yowei orang yang jahat? Xiao Tu pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa itu hanya pemikiran berlebihan dari Ling Jie. Dia juga bilang kalau dia sudah berlatih sejak masih kecil. Dia lalu menyombongkan dirinya dengan berkata, kalau orang seperti Yowei, bahkan jika mereka ada 3 atau 5 orang pun dia tidak akan bisa mendekatinya. Namun Yowei mengatakan padanya bahwa rasanya agak canggung ketika seorang saudara yang baik tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis yang cantik. Lu aja yang salah paham, dikira cowok yang muncul malah cewek. Xiao Tu pun langsung malu-malu dikatain cantik sama Yowei. Dengan gugup dia mengatakan pada Yowei bahwa mereka berteman di sini. Jadi dia merasa agak malu ketika Yowei mengatakan itu padanya secara tiba-tiba. Tapi si Xiao Tu ini tuh gak nyadar kalau dirinya nepuk tiang pembatas sampai retak. Yowei bertanya padanya apakah dia mendengar suara. Xiao Tu bilang padanya bahwa dia tidak mendengar apapun. Tiba-tiba tiang pembatas yang ditepuknya itu rusak dan membuat Yowei terjatuh. Tapi Xiao Tu langsung berlari untuk menyelamatkannya. Yowei berharap kalau dia akan ditabrak oleh sebuah melon besar dan merasa jatuhnya dirinya tidaklah buruk. Tapi pas udah diselamatin dan ditindih oleh Xiao Tu, tulang rusuk Yowei malah pada patah. Olhasil si Yowei pun pingsan sampai mengeluarkan busa. Singkat cerita, Shin pun berpindah ke Yowei yang sedang duduk di bawah pohon setelah ditindih oleh melon besi. Xiao Tu pun minta maaf pada Yowei. Ia juga memberitahunya bahwa sejak kecil Xiao Tu punya tubuh yang istimewa, dengan kekuatan dan tulang yang jauh melebihi teman-temannya. Dia juga bilang kalau dia sering merusak barang ketika masih anak-anak. Yowei pun membuat posisi meditasi dan berkata pada Xiao Tu bahwa dirinya bisa mengatasinya dan tidak usah khawatir tentang itu. Meskipun Yowei bilang gitu, muka Xiao Tu masih kelihatan khawatir. Yowei berkata, beruntung dirinya mempraktikkan teknik meditasi, kalau tidak, dia mungkin tidak akan memiliki 2 tulang utuh yang tersisa. Di sela-sela itu, sebuah pesan terdengar dari belahan melon besar. Handphonenya Xiao Tu memberitahu kalau dia punya pesanan baru. Xiao Tu yang sepertinya sedang menunggu pesan itu, sekarang dia merasa senang karena mendapat pesanan pertama. Yowei bertanya-tanya, apa maksudnya pesanan? Xiao Tu kemudian memberitahunya bahwa pesanan itu berasal dari aplikasi Xiaxiang. Dia bertanya pada Yowei apakah dia tahu tentang aplikasi ini. Yowei ternyata tahu tentang aplikasi ini karena katanya aplikasi ini sedang populer akhir-akhir ini dan selama alasannya valid, mereka dapat memesan kultivator dan seniman bela diri di sana dan meminta mereka untuk membantunya menyelesaikan tugas. Pemilik warung sebelumnya juga memesan sate domba dan minuman anggurnya di aplikasi Xiaxiang. Oleh karena itu pemilik warung menyuruhnya menunggu. Yowei memberitahu Xiao Tu bahwa setelah tugas selesai, akseptor tidak hanya mendapatkan imbalan yang sesuai, tapi mereka juga bisa mengumpulkan poin pahlawan. Xiao Tu pun dengan bangga mengatakan, benar sekali, menjadi pahlawan terhebat di dunia adalah keinginanku. Xiao Tu kemudian membacakan misinya pada Yowei. Dia bilang kalau pemesannya mengatakan seseorang mencuri kekasih lamanya dan ingin Xiao Tu memberi pelajaran pada pria itu.
Mendengarnya mengatakan itu, sontak membuat Yowei marah dan berkata kalau pria itu pantas meninggal. Dia juga bilang bahwa mereka yang pecinta murni paling membenci orang-orang seperti itu. Tapi Xiao Tu menunjukkan Yowei foto dari targetnya. Dia mengatakan, kenapa orang yang ada di foto itu mirip dengan Yowei? Setelah melihat fotonya, ternyata itu memang Yowei dan sontak itu membuat Yowei terkejut dan sekaligus bertanya-tanya. Ini mah maling teriak maling cuy. Penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Xiao Tu? Nantikan episode selanjutnya hanya di channel Zimanhua, and see you next time.